Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut akan saya bagikan proyek kelompok kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer di semester 8 program studi D4 Teknik Komputer PEN. Yakni dalam sub materinya terdapat proyek membuat desain HCI yang berbasis WIMP yang mana di dalamnya meliputi desain user interface dan juga user experience-nya. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami. Yuk, langsung saja kita bahas terkait user experience dan juga user interface dari kelompok kami. Nah, kebetulan kelompok kami mendapatkan proyek untuk pembuatan akta kelahiran dari aplikasi desktop untuk pembuatan akta kelahiran. Nah, dalam beberapa teorinya, dalam interaksi manusia komputer itu ada dibagi menjadi dua nih, ada user interface dan juga user experience. Kalau dalam perbedaan antara keduanya, kalau user interface ini lebih membahas ke elemen visual seperti aspek grafisnya, kemudian pemilihan warna, pemilihan tombol, kemudian pemilihan simbol dan lain-lain. Kalau user experience itu lebih mengedepankan kenyamanan pengguna, kemudian mengidentifikasi kebutuhan pengguna, kemudian kepuasan pengguna, pengalaman pengguna, dan lain-lain. Itu lebih ke user experience. Nah, dalam bukunya The Elements of User Experience yang ditulis oleh J.C. James Garrett, itu di user experience dibagi menjadi 5 tahapan nih. Ada tahapan strategi, scope, structure, skeleton, dan juga surface. Di tahapan strategi itu lebih mengedepankan riset pengguna dan juga rasa empati. Jadi kita perlu mengakses mendefinisikan bagaimana kebutuhan user, tantangan-tantangan yang dihadapi user, tipe-tipe user. Kemudian juga kita harus bisa mengetahui dan merasakan apa yang dialami oleh user ketika mengakses aplikasi kita. Nah, di tahapan scope itu lebih ke pembahasan persyaratan yang perlu disiapkan, fungsionalitas dari konten-konten aplikasi kita, kayak gitu. Kalau di structure itu lebih membahas tentang tahapan pengembangan struktur secara konsep, ya, seperti membuat user flow diagramnya, kemudian membuat storyboardnya. Storyboard ini gambaran peristiwa ketika pengguna mengakses produk kita. Nah, kemudian juga menentukan arsitektur informationnya, itu. Nah, tahapan selanjutnya adalah skeleton dan surface. Di skeleton ini mulai membahas tentang dan menganalisa penerapan desainnya nih. Pendekatan-pendekatan hukum yang dipakai berdasarkan user persona, kebutuhan user tadi yang sudah dibahas di tahapan-tahapan sebelumnya, kemudian diterapkan di sini dengan berdasar pada prinsip-prinsip seperti usability heuristics, prinsip Gestalt, dan lain-lain. Nah, kemudian juga di tahapan selanjutnya ada tahapan surface. Tahapan surface ini lebih menekankan pada konten, fungsionalitas, dan juga estetika, seperti pemilihan warna, pemilihan font, pengaturan kontras, saturasi, dan lain-lain. Nah, kita langsung saja pembahas. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang kami buat. Di atas kita sudah melihat font yang cukup besar, selamat datang sebagai ucapan sapaan ya bagi pengguna. Kemudian juga kita pakai desain orang yang sedang bahagia, keluarga bahagia gitu ya, untuk meningkatkan energi positif dari pengguna. Kemudian di awal mereka disuguhkan untuk mengisi nama pengguna dan kata sandi. Ada menu masuk dan juga daftar. Kalau misal belum punya akun, dari keterangannya kita bisa klik daftar. Nah, di klik daftar, setelah daftar kita pilih pendaftaran akun baru. Di pendaftaran akun baru ini kita perlu mengisikan nama, kemudian email dan juga kata sandi. Kita klik daftar. Nah, beberapa prinsip yang kami tekankan pada desain kami gitu ya, akan kami bahas di ketika kami menggunakan aplikasi ini nanti. Ini adalah tutorial penggunaan aplikasi pembuatan akta kelahiran. Jadi ini
menu utamanya. Setelah kita daftar akun atau masuk akun, akan masuk diarahkan ke menu utama. Ada dua pilihan menu, daftar kelahiran juga unggah kelengkapan. Di atas juga disediakan menu keluar untuk keluar dari akun, dan juga akunnya yang bisa diakses untuk mengedit data diri pengguna dan juga fitur bantuan. Kami menekankan prinsip help and documentation ya, yang mana di usability heuristics ini sebagai pilihan untuk mengetahui alur pembuatan akun, lama penggunaan akun. Jadi kita memberikan fitur bantuan. Jadi help and documentation memberikan fitur bantuan kepada pengguna. Kita coba kembali ke halaman utama. Kemudian kita klik daftar kelahiran. Nah, di daftar kelahiran ada 3 pilihan menu juga. Di dalamnya ada pilihan menu umum, istimewa, dan dispensasi. Kalau di dalam definisinya, umum ini bayi yang lahir ya, pengurusan akta untuk bayi yang baru lahir sampai berusia 60 hari. Kalau istimewa ini lebih dari 60 hari kelahiran, dan dispensasi ini orang yang lahir sebelum tahun 1985. Nah, kita coba langsung ke yang umum ya. Nah, kami juga menerapkan prinsip simetri ya. Jadi kalau dalam prinsip Gestalt itu ada prinsip simetri yang mana disusun untuk memperhatikan aspek simetris berdasarkan fungsi dan kebutuhannya. Ini di menu ini kita pakai simetrisitas ya. Kita lihat simetrinya, peletakannya harus simetri. Kemudian kita coba klik menu umum. Kemudian di sini kita perlu memasukkan data pelapor, orang yang mengisi EQIOS ini. Setelah diisi, ada pilihan menu edit, simpan, dan selanjutnya. Nah, di sini kami memakai prinsip proximity ya. Jadi kita perhatikan kedekatan. Di Gestalt prinsip ada prinsip proximity yang kita memperhatikan unsur jarak antar masing-masing elemen, kemudian juga mengklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Ini fungsi untuk edit, simpan, dan selanjutnya disatukan di satu tempat. Kemudian juga pengisian data juga disatukan dalam satu tempat dan diukur jaraknya yang sesuai. Nah, ini ada pilihan menu edit, simpan, dan selanjutnya. Edit ini untuk mengedit data yang masih salah-salah, simpan ini untuk menyimpan data setelah mengisi datanya, kemudian selanjutnya untuk klik ke halaman pengisian data selanjutnya. Kita coba klik simpan dan klik selanjutnya. Oke, selanjutnya pengisian data anak yang baru lahir atau yang dibuatkan akta ya. Jadi kita langsung saja masuk sesuai dengan form yang kita pakai berdasarkan benchmark dari Disduk Capil Jakarta. Kita juga perlu masukkan data ayah, kemudian juga data ibu. Nah, di dalam prinsip usability heuristics-nya ini, kami juga memakai prinsip user control and freedom, jadi memberikan kemudahan bagi user untuk menyimpan, mengedit, dan juga mengisi form. Jadi tidak terlalu bingung karena ada pilihan yang memang diberikan keterangan. Nah, di sini kami juga memberikan pakai prinsip konsistensi dan standar, yang mana memudahkan user dalam pemilihan fitur karena dilengkapi dengan teks penjelas, ada halaman utama, kembali, seperti itu. Kemudian juga di setiap halamannya kami kasih judul ya, sebagai kami penerapan prinsip recognition rather than recall, yakni untuk memudahkan user mengingat halaman. Nah, kita coba lanjut ya. Ada saksi pertama dan data saksi kedua. Selain itu, kita juga perlu pengguna juga perlu memasukkan nomor dari masing-masing berkasnya sebagai bentuk persyaratan ya yang perlu dilampirkan. Nah, selanjutnya ada cetak formulir. Ini fitur untuk memberikan kebebasan bagi pengguna untuk mencetak pengakuan dari saksi. Jadi data diri saksi kemudian itu dicetak, kemudian bisa ditandatangani oleh saksi. Kemudian kalau sudah ditandatangani bisa dipindahi berkas di mesin EQIOS-nya. Kalau sudah selesai, masuk ke unggah kelengkapan. Nah, di sini setelah tadi daftar akun, diberikan nomor pendaftaran, dimasukkan untuk mengakses apakah berkas yang telah disiapkan sudah diupload atau belum. Kemudian tinggal klik pilih berkas untuk mengakses USB atau
file yang telah disiapkan, kemudian juga klik unggah berkas untuk mengunggahnya. Kemudian kita klik simpan, kita bisa kembali ke halaman utama.